Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman pemirsa Wong Cilik Podcast dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Teman-teman semua, kita ketahui bahwa kebocoran kerahasiaan bank adalah extraordinary crime yang terjadi di perbankan. Karena apa? Bahwa rahasia perbankan adalah rahasia yang harus dilindungi dalam bentuk apapun, dan itu tidak boleh dibocorkan kepada siapapun, baik dari oknum-oknum perbankan maupun permintaan-permintaan dari luar untuk meminta data masing-masing nasabah di perbankan. Berdasarkan penelusuran Wong Cilik Podcast dalam sebuah berita yang tertuang dalam berita Subang pikiranrakyat.com tanggal 8 November 2022, ada seorang nasabah kaget karena rekening pribadinya bocor. Nasabah itu merupakan seorang pegawai di Pertamina dan melakukan gugat kepada Bank Mandiri yang diduga melakukan pembocoran terhadap rekening tersebut. Seorang pegawai Pertamina berinisial AP merasa kaget lantaran rekening bank yang disimpan di Bank Mandiri bocor ke publik. Itu diketahui saat dirinya dipanggil tim validasi internal di sebuah perusahaan tempat bekerja. Tak pelak, AP melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengacara AP, Safardi, mengatakan bocornya rekening bank pribadi kliennya ini bisa dikenakan pidana, dan saat ini pihaknya telah melakukan gugatan perdata dengan melayangkan somasi dan mediasi, namun hasil mediasi tidak menemukan titik temu. Gugatan perdata yang dilayangkan oleh dalam hal ini AP melalui kuasanya SAP Law Firm sudah memasuki tahap mediasi. Namun pihak tergugat Bank Mandiri masih tidak mengakui bahwa foto-foto screenshot isi tabungan tersebut berasal dari internal bank. Sedangkan tergugat lainnya, yakni PT Pertamina, juga tidak mengakui telah meminta data tersebut secara ilegal, ujar Safardi di PN Jaksel Selasa 8 November 2022. Kata Safardi, somasi dilayangkan kepada Dirut Bank Mandiri Pusat dan Bank Mandiri Cabang Ambasador Kuningan dengan tembusan ke Bank Indonesia dan OJK. Bahkan dari pertemuan mediasi antara pihak penggugat AP dan tergugat, yakni Bank Mandiri, tidak menemukan titik temu siapa yang membocorkan data tersebut. Selain itu, kami melayangkan gugatan pidana dengan melaporkan ke Polda Metro Jaya dan gugatan perdata ke PN Jaksel. Dia menduga terhadap bocornya rekening milik AP berasal dari internal Bank Mandiri Cabang Ambasador Kuningan atau dari eksternal perbankan. Ini patut kita evaluasi secara bersama, teman-teman semua, bahwa kebocoran bank memang bisa disebabkan dari internal dan eksternal. Tetapi keduanya seperti sebuah simalakama bagi perbankan tersebut. Jika kebocoran itu muncul dari internal perbankan, artinya ada sistem yang mereka bangun tidak kuat untuk menutup perbankan dari kebocoran, atau ada oknum-oknum yang bermain untuk membocorkan rekening tersebut. Namun ketika rekening itu bocor dari eksternal, artinya ada orang luar yang membobol. Ini menjadi sebuah simalakama. Artinya sistem yang dibangun di bank tersebut tidak mampu untuk menutupi dari hacker atau menutupi dari tekanan-tekanan dari eksternal. Dan ini tentunya siapapun pembocor, baik dari internal maupun eksternal, akan menunjukkan kelemahan dari perbankan tersebut. Dugaan dari SAP Law Firm, isi rekening tabungan tersebut merupakan dari dalam pihak internal yang memfoto sekali lagi isi rekening sebanyak 9 lembar ketika komputer customer service bank tersebut membuka dokumen.
Kemudian di dalam berita Subang ini, foto-foto di komputer tersebut sepertinya tidak mungkin orang yang bukan pegawai bank untuk memfoto, apalagi data rekening koran klien kami dan orang yang tepat sasaran yang dituju. Jadi kalau dilihat dari berita ini, sepertinya AP ini adalah pegawai dari sebuah perusahaan, dalam hal ini Pertamina. Kemudian dilakukan investigasi kepada AP oleh Pertamina, tetapi menggunakan data eksternal atau illegal access dari perbankan yang berupa foto-foto dari screenshot rekening. Nah, kita logikanya seperti ini teman-teman semua. Kalau itu berupa screenshot, maka rekening tersebut bisa dibocorkan dari orang dalam yang sengaja membuka, dan tentunya tidak semua orang bisa membuka akses data atau sistem di Bank Mandiri. Tetapi sekali lagi, kalau itu berasal dari eksternal, maka menunjukkan kelemahan Bank Mandiri tidak bisa membentengi sekali lagi kebocoran data yang diambil dari luar. Sekali lagi, ini kejahatan yang luar biasa dan membahayakan. Lanjutan dari cerita ini, dari berita ini adalah SAP Law Firm menyatakan kalau ada tujuan investigasi perusahaan tempat AP bekerja, seharusnya Pertamina tidak mempunyai wewenang untuk membuka rekening itu, kecuali meminta kepada AP untuk membukakan atau menyerahkan rekening, atau minta persetujuan Bank Indonesia. Tetapi kapasitas Pertamina tidak bisa meminta ke Bank Indonesia untuk membuka rekening seseorang, karena menurut peraturan perundang-undangan Pertamina tidak mempunyai hak atau menurut aturan undang-undang bahwa Pertamina tidak mempunyai hak untuk membuka rekening tersebut. Jadi kami berharap polisi dapat menguak siapa pelakunya, kata SAP Law Firm, karena ini dapat diduga terjerat pelanggaran UU ITE karena adanya aliran informasi elektronik dari pengambilan foto sampai perusahaan tempat klien kami bekerja di Pertamina, ujar SAP Law Firm. Dijelaskan, ini sangat berbahaya. Kebocoran ini dari eksternal bank dan bisa dikategorikan sebagai extraordinary crime dalam perbankan. Artinya sistem IT perbankan tersebut tidak dapat menjamin kerahasiaan data nasabah atau mudah dihacker. Teman-teman semua, jika ini dibiarkan maka akan menjadi kiamat bagi perbankan di Indonesia. Ketika sebuah bank besar tidak mampu membentengi dari kebocoran rahasia bank, ini sebuah kiamat bagi perbankan di Indonesia tentunya. Dalam kasus ini, tim dari AP menggugat Bank Mandiri yang diwakili Bank Ambasador Kuningan, tempat AP membuka rekening tabungan ini. Awalnya AP dikagetkan dengan, jadi kita bercerita kronologis bagaimana kebocoran ini terjadi. Inisial AP ini dikagetkan dengan adanya 9 gambar screenshot yang berisi data rekeningnya persis dengan rekening koran yang dia punyai. Itu diketahui setelah atasan melalui tim validasi internal perusahaan memanggilnya. Tentu ini sangat mengagetkan bagi AP, karena kenapa rekening saya, kata AP, kok bisa difoto screenshot dan fotonya itu di depan komputer tempat membuka. Padahal kata AP tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk membuka rekening koran tersebut. Karena itu dia menduga ada yang membocorkan oleh oknum Bank Mandiri yang mempunyai kedekatan dengan pegawai atau atasan di tempat AP bekerja. Dan ini tidak mungkin. Logikanya, ketika mau membuka rekening bank dengan atas namanya sudah tepat sasaran,
ini tidak ada kong kali kong atau tidak ada kerjasama. Logikanya seperti itu, karena tidak mungkin seorang pejabat di perusahaan kemudian dia menerima mungkin WA atau menerima email terkait dengan kebocoran atau rekening seseorang yang ingin dia selidiki, itu bisa tepat sasaran, dan dia harusnya tahu ketika itu adalah illegal access, tidak bisa menggunakan atau menjadikan basis data dalam pengambil kebijakan, karena itu adalah melanggar undang-undang. Padahal sekali lagi AP ini tadi sudah disampaikan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun. Jadi bocornya rekening tabungan milik AP ya, yang berupa foto-foto ini kemungkinan diambil langsung dari komputer milik bank tersebut. Hal itu masuk dalam tindakan pidana perbankan pasal 47 dan pasal 49 UU nomor 10 tahun 98 perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 92 tentang perbankan. Jadi teman-teman semua, sekali lagi akses ilegal perbankan ini menjadi perhatian yang harus benar-benar perbankan, apalagi terutama perbankan yang besar, plat merah yang notabene sudah sangat besar, harus memperhatikan ini. Kemudian SAP Law Firm mengatakan dan menduga dalam kasus ini ada kesan oknum pihak Pertamina ya, meminta kepada oknum Bank Mandiri untuk membocorkan isi rekening AP. Ya, sekali lagi, jadi ini ada dugaan kasus ini ada kesan oknum dari pihak Pertamina meminta kepada oknum Bank Mandiri untuk membocorkan isi rekening AP. Padahal teman-teman semua, pasal 3 ayat 1 ya di Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/2000 menegaskan pelaksanaan ketentuan permintaan rahasia perbankan terkait masalah tertentu wajib terlebih dahulu memperoleh perintah dan izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia. Namun sekali lagi bahwa di sini Pertamina bukan pihak polisian atau pihak kejaksaan yang mempunyai hak untuk meminta rekening tersebut. Harusnya Pertamina bisa meminta langsung kepada yang bersangkutan untuk membukakan rekening sehingga illegal access itu tidak terjadi. Tapi tidak ada izin, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 98 dengan ancaman pidana penjara 2 tahun, paling lama 4 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar, paling banyak adalah 200 miliar. Artinya dalam hal ini terkait dugaan pihak luar bank yang ada meminta ke oknum bank untuk membuka rekening ini adalah menyalahi aturan perbankan. Kedua, dari sisi oknum Bank Mandiri kemungkinan pasal 47 ayat 2 juga bisa dikenakan, karena pasal ini menyatakan di mana anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40 diancam pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun dengan denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 8 miliar. Teman-teman semua, kenapa pemerintah Indonesia benar-benar memperhatikan kerahasiaan bank ini? Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tentang perbankan, dan di situ sangat jelas diatur bahwa pegawai bank, siapapun yang terafiliasi, bahkan orang luar, bahkan kadang kalau ada saudara kita atau mungkin istri atau suami kita ingin memprint out rekening bank, itu harus ada persetujuan dari atau kuasa dari pemilik rekening tersebut. Sedangkan ini yang ada di hadapan kita semua menurut berita Subang pikiranrakyat.com, rekening-rekening yang dibocorkan ini difoto
dari screenshot atau foto orang luar. Artinya apa? Dengan ada kesengajaan di sini. Sekali lagi, semoga kasus ini bisa selesai dan diusut tuntas untuk memberikan efek jera kepada oknum-oknum perbankan maupun oknum-oknum yang bermain dengan data kerahasiaan perbankan. Bersama saya, Kang Anton, dalam Wong Cilik Podcast. Kita berharap semua akan selesai dengan baik-baik, tetapi kita juga berharap ada efek jera bagi semuanya bisa mengambil pelajaran dari kebocoran rahasia bank ini. Sekali lagi terima kasih, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan ikuti selalu di dalam Wong Cilik Podcast. Biarkan Wong Cilik bicara. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.